Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Hataib. Saya dari kelas B Program Studi Pendidikan IPA. Nama saya Noviana Jailani dari kelas B Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Rintian Jabar. Saya dari kelas B Program Studi Pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Gita Fadila Kasim dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan IPA kelas B. Baiklah, pada kesempatan ini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang ekosistem laut. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan ekosistem laut? Ekosistem laut adalah sebuah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berada di perairan bahari yang sangat luas dengan kadar garam yang sangat tinggi. Adapun komponen-komponen di ekosistem laut, yang pertama yaitu adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang ada di dalam suatu ekosistem yang berupa benda tak hidup. Contohnya seperti yang pertama yaitu air, kedua suhu, yang ketiga cahaya, yang keempat kadar garam atau mineral, yang kelima kadar oksigen, dan yang terakhir adalah kedalaman. Adapun komponen yang kedua yaitu adalah komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang berupa makhluk hidup. Contohnya yang pertama itu adalah konsumen dan yang kedua adalah produsen. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konsep spesies ekosistem laut sebagai unit ekologi. Konsep spesies biologis mendefinisikan suatu spesies sebagai suatu populasi atau kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki kemampuan untuk saling mengawini satu sama lain di alam dan menghasilkan keturunan yang dapat hidup dan fertil jika kawin dengan spesies lain. Kemudian yang pertama ada terumbu karang. Terumbu karang secara umum dapat dinisbatkan kepada struktur fisik beserta ekosistem yang menyertainya dengan cara aktif membentuk sedimen kalsium karbonat akibat aktivitas biologi yang berlangsung di bawah permukaan laut. Berikut ini beberapa manfaat dari terumbu karang secara ekologi. Yang pertama, terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Kemudian yang kedua, terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemudian yang ketiga, terumbu karang dapat bermanfaat sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, padang lamun. Padang lamun yang luas membentuk habitat bagi banyak organisme laut dan saling berinteraksi membentuk ekosistem padang lamun. Lamun merupakan salah satu sumber daya perairan laut yang paling utama karena memberikan jasa ekosistem laut yang sangat penting secara ekologis maupun ekonomis. Berikut ciri-ciri padang lamun. Yang pertama merupakan berbagai jenis vegetasi laut berbunga, tetapi bukan alga. Kemudian yang kedua, banyak hidup di perairan pasang surut terendah di mana cahaya matahari dapat masuk ke tubuh air dengan maksimum. Kemudian yang ketiga, banyak ditemukan di wilayah Indo-Pasifik Barat termasuk Indonesia. Kemudian padang lamun lebih suka hidup di pesisir, pecahan karang dan tumpukan lumpur. Lamun berkembang biak dengan memproduksi bunga, buah dan menyebarkan biji. Kemudian mempunyai kaitan erat dengan ekosistem pesisir lain seperti bakau, terumbu karang. Selanjutnya, spesies yang ada pada ekosistem laut selain terumbu karang dan padang lamun, ada juga ikan dan kerang kima. Ikan didefinisikan secara umum sebagai hewan yang hidup di air, bertulang belakang, hewan yang suhu tubuhnya kira-kira sama dengan suhu lingkungan sekitarnya, atau hewan berdarah dingin. Bergerak dengan menggunakan sirip, bernapas dengan insang dan memiliki gurat sisi atau linea lateralis sebagai organ keseimbangannya. Kemudian kerang kima adalah hewan moluska atau bertubuh lunak. Kima biasanya juga disebut dengan kerang raksasa. Kima adalah salah satu kerang dengan bentuk dan ciri yang paling unik di antara semua jenis kerang. Ukuran cangkangnya sangat besar dan berat, sehingga disebut kerang raksasa.
Kerang kima juga memiliki dua jenis otot yang terletak menempel pada dinding bagian dalam dari cangkangnya, yaitu otot retraktor dan otot aduktor. Otot aduktor adalah otot yang besar dan kuat, berfungsi untuk membuka dan menutup cangkang apabila kima mendapat gangguan atau tekanan. Otot retraktor yang ukurannya lebih kecil berfungsi sebagai penjulur dan penarik kaki. Selanjutnya, konsep ekosistem laut sebagai unit ekologi itu terdapat juga landak laut dan teripang. Landak laut atau disebut juga bulu babi merupakan hewan laut yang berbentuk bundar dan memiliki duri pada kulitnya yang dapat digerakkan. Landak laut ini termasuk filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Habitat landak laut bisa dijumpai di pantai dan di dasar laut. Yang terakhir yaitu teripang atau timun laut. Teripang atau timun laut adalah istilah yang diberikan untuk hewan invertebrata Holoturoideae yang dapat dimakan. Teripang ini juga salah satu filum Echinodermata yang merupakan biota laut yang banyak ditemukan di perairan Indonesia. Teripang adalah hewan yang tidak bertulang dengan tubuh berbentuk silinder memanjang dengan mulut dan anus terletak di ujung poros yang berlawanan, yaitu mulut di anterior dan anus di posterior. Sekian pemaparan materi Dari kami kelompok 4, Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.